maka segala sesuatu dimulai dari yang paling ada di atas di kepalanya. Coba lihat ya badan kita ya, badan kita. Segala sesuatu dimulai dari mana? Dari nervous system. Nervous system kita ada di sini, di kepala kita. Jadi kalau kepala tidak mau berpikir, maka tangannya juga nggak bisa bergerak. Itu sebabnya kalau orang yang kena gegar otak dan kondisi-kondisi tertentu, mau mengakibatkan paralyzed badannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena segala sesuatu dimulai dari kepala. Cari ide konten, copywriting, dan caption tanpa pusing hanya dalam hitungan detik. Temukan mantra rahasianya di sini. Hai, Coach David. Hai. How are you? Good morning from Portland, Dan. Wow, oh iya ya, lagi di US nih ya. Luar biasa banget nih. Thank you so much loh sudah menyempatkan waktu ya untuk ngobrol-ngobrol di webinar kali ini nih. Kita mau Luar biasa. Kita mau ngebahas Happy to be tentang here, bro. super team. Right. Thank you. Jadi gini ya buat teman-teman yang tahu dari email dan lain-lain semuanya, buat yang belum kenal nih dengan Coach David ya, mungkin ada beberapa yang sudah kenal, ada beberapa yang belum kenal. Jadi Coach David ini adalah salah satu partner di Tribe beliau juga. Jadi beliau itu mulai seorang investor, kemudian entrepreneur juga, coach juga di tahun berapa? Bergabung di Sovereign Capital 2012 ya. Bergabung menjadi partner di Sovereign Capital. VC yang invest di beberapa company yang besar banget ya. Kalau Anda tahu ada apa aja tuh ya? Ada Grab, ada Hacktiv8, ada Printeros, ada dan banyak lagi deh, Bright Story kalau nggak salah. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu, banyak banget yang diinvest. Jadi kalau Anda pengen tahu, ingin kenalan dengan investor salah satunya, nah Coach David ini. Karena pengalamannya yang luar biasa itu, gitu ya. Jadi makanya saya sendiri juga belajar dari Coach David, leadership, team, vision, and everything. Hari ini Anda akan belajar banyak banget, karena belakangan juga Coach David juga bergabung ya, mendirikan MDco bareng dengan Mary Riana ya. Itu sebuah bisnis sebuah usaha yang berfokus ke pendanaan, pembimbingan juga untuk teman-teman di Indonesia, terutama untuk bisa mencapai your first $1 million company. So that's the goal. Gimana sih kita bisa, gimana company ini bisa ngebantuin Anda semua untuk bisa mencapai your first $1 million. Nah tema hari ini adalah kita ngebahas tentang leadership sebenarnya. Leadership itu banyak yang ngerti kata leadership tapi nggak tahu leadership itu sendiri seperti apa. Nah kita pengen bedah. Jadi siapkan catatan Anda baik-baik. Kalau Anda punya company, Anda mau bangun tim, atau Anda sudah punya tim tetapi tim Anda nggak optimal, nah siap-siapin aja semuanya. Karena hari ini itu topik yang luar biasa banget. Kurang lebih gitu ya, panjang jadinya karena memang background-nya Coach David ini luar biasa banget. Anda kalau ngobrol sama dia itu kayak 3 jam tuh lewat gitu aja. Oke, so kita mulai Coach David. Pertama-pertama nih, buat teman-teman, menurut Coach David, leadership itu kayak apa sih? Abstrak gitu di kepala teman-teman ini. Iya. Pertama-tama terima kasih. Selamat pagi dari sini. Saya jam 5.30 pagi hari ini. Jadi teman-teman yang di sana mesti lebih semangat dari saya. Ya, tentu kita semuanya tahu tentang kepemimpinan dan hal pertama yang perlu kita perhatikan yaitu adalah segala sesuatu dimulai dan diakhiri dari pemimpinnya. Tahun 2008 dan pertama kali saya injak kaki di Batu di Malang. Gitu ya, tempat di mana Denny sekarang berada. Dan pada saat itu heran sekali saya ketemu dengan begitu banyak orang pemimpin dan para pemimpin ngasih saya komen dan kasih tahu bahwa adalah orang Indonesia itu males, orang Indonesia goblok, orang Indonesia. Saya lagi terus dengerin orang ngomong gitu ya. Pantesan kemudian setelah kira-kira 15-20 menit mereka ngobrol, saya nanya gitu. Nah, kalau Bapak sendiri, kalau Ibu sendiri, kebiasaannya seperti apa? Saya nanya gini. Nah, waktu dia lagi cerita lagi dalam waktu 5 menit, 10 menit, saya tahu persis kenapa di tempat dia, di kantor dia, orang-orang Indonesianya yang di dalamnya kurang rajin dan kurang pintar berpikir. Tahu nggak kenapa? Karena pemimpinnya juga kurang rajin. Karena pemimpinnya juga kurang rajin berpikir. Oleh karena itu, maka segala sesuatu dimulai dari yang paling ada di atas di kepalanya. Coba lihat ya badan kita. Segala sesuatu dimulai dari mana? Dari nervous system. Nervous system kita ada di sini, di kepala kita. Jadi kalau kepala tidak mau berpikir, maka tangannya juga nggak bisa bergerak. Itu sebabnya kalau orang yang kena gegar otak dan kondisi-kondisi tertentu, mau mengakibatkan paralyzed badannya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena segala sesuatu dimulai dari kepala.
Oleh karena itu segala sesuatu dimulai dan diakhiri dari pemimpin. Itu sebabnya seorang pemimpin itu adalah sebuah ujung tombak dan menjadi otak atau kepala daripada organisasi yang sedang dia pimpin. Jadi itu pentingnya sebuah kepemimpinan. Dan tentu, nah biasanya kalau kita hadir di leadership bootcamp saya mulai dengan memberitahukan bahwa pemimpin itu memiliki 4 kebiasaan yang pertama. Yaitu yang pertama adalah dia locate opportunity. Dia yang harus memberitahukan kesempatannya ada di mana. Jadi bukan tanggung jawab dan tugas daripada tim kita yang kemudian dia yang kemudian bisa datang. Kalau tim kita, by the way, yang selalu datang dengan segala opportunity, biasanya akan mengakibatkan masalah yang berbeda di dalam organisasinya. Denny adalah salah satu orang yang kalau kalian ketemu sama aku Denny ini adalah orang yang selalu mengerti opportunity apa yang sedang dia kerjakan. Jadi dia memimpin timnya, oleh karena dia yang memimpin, dia yang kasih tahu, ini loh opportunity-nya, yaitu locate opportunity. Yang kedua yaitu adalah empower righteousness. Segala sesuatu setiap hari kita bangun pagi, kita mau tidur, setiap malam kita akan mendengar, kita akan melihat, dan kita akan berpikir tentang hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan kita. Pertanyaan saya, yang kita empower, yang kita kasih booster, yang kita kasih energi, adalah yang mana? Yang benar atau yang salah? Itu semuanya tugas seorang pemimpin. Jadi kalau kita yang bisa bacanya, kalau kalian baca Denny punya posting dan macam-macam, itu tidak berarti Tribelio punya perjalanan itu sebagai bisnis, atau Denny Santoso sebagai pemimpinnya, setiap hari hidupnya aman. Hidupnya selalu mulus-mulus saja. Kalau mulus-mulus saja, ya sudah. Kalau gitu, teman-teman nanti kalau ketemu sama Denny Santoso lagi, bawa sebayangan. Gak usah tanya gitu, wah gimana caranya membangun this building? Gak usah. Udah, ikut aja bawa sebayangan, pasti sukses. Kenyataannya adalah Tribelio pun masih menghadapi tantangan setiap harinya. Nah, tetapi pemimpin itu gini, dia memberikan booster kepada yang benar. Oh, ini dong yang udah benar. Jadi semuanya ada tembakan 10 tembakan dalam satu hari. Nah, ada 1 aja, ada 5 aja yang berhasil. Itu namanya kita empower yang benar. Yang kita empower apa? 1, 2, 3, 4, mudah-mudahan 7 dan 8 yang benar. Jadi itu tugas daripada seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin bukan terus memperhatikan yang salah dulu. Yang salah perlu dikerjain, nggak perlu. Tapi itu nomor 2. Yang pertama adalah empower righteousness. Itu yang kedua, locate opportunity, empower righteousness. Dan yang ketiga, amplify kreativitas. Zoom ini merupakan amplifier. Mikrofon yang sedang kita pakai itu amplifier. Bahkan kalau kalian menggunakan headphone ini merupakan amplifier supaya apa? Suaranya bisa sampai dengan jelas dan suaranya bisa diterima dengan jelas. Nah, apa ini yang kita mau amplify di dalam kepemimpinan kita? Yang ketiga, yaitu adalah kreativitas. Kreativitas merupakan sesuatu yang sangat penting. Dunia berubah terus berubah, gak pernah berhenti berubah. Tetapi kalau kita tidak amplify kreativitas, makanya jadi statis. Makanya jadi kelihatannya adalah idenya gitu-gitu aja. Dan tidak memiliki kemampuan untuk bisa berjuang. Semuanya dimulai dari kreativitas. Dan yang keempat, ini yang penting juga, yaitu adalah drive, process, and progress. Apakah Anda adalah supir daripada proses dan progres di dalam organisasi kita? Atau kita cuma jadi penonton? Kadang-kadang pemimpin tambah sukses, tambah jadi sopir. Kayak duduk, kemudian ada sopir yang sopirin kita cuma duduk di belakang, kita mau tidur aja. Gitu ya, kita mau bilang adalah, ya pokoknya saya bayar Anda untuk apa? Jadi sopir, tahu ya udah Anda yang setir kalau gitu. Nah, pada saat si pemimpin ini mulai mundur dari posisi kepemimpinan itu, nah maka tiba-tiba kita nanti bilang begini, wah padahal kemarin kalau gue yang kerjain ya, bisa dapat segini nih. Tapi sekarang kok kasih ke orang lain? Enggak. Nah, kenapa? Karena kita lupa untuk menjadi sopir. Tapi tentu lebih daripada semuanya ini dan cerita tentang semuanya membangun super team dan macam-macam, tentu kita juga mengerti bahwa pekerjaan yang terbesar daripada seorang pemimpin adalah antara suksesnya dia dengan mensuksesikan pekerjaan dia kepada orang lain. Ya, jadi tentu semuanya itu. Jadi tapi kalau saya bicarakan terus mungkin jadi banyak berteori. Saya kembalikan lagi ke Denny, mungkin mudah-mudahan membantu cara kita berpikir sedikit. Iya, luar biasa ya. Baru 5 menit gitu ya. Kita udah dapat banyak banget nih. Nah, tapi tadi ada yang menarik nih. Kalau misalkan ada seseorang, leader mungkin, atau CEO, atau founder di sini, yang merasa bahwa dirinya itu tidak atau kurang kreatif. Sementara salah satu syaratnya adalah amplify creativity. Ini kayak gini gimana nih? Mental block bisa dilatihkah atau how untuk hal ini? So, I think kreativitas itu membutuhkan, itu adalah kalau kita naik jalan tol gitu ya, itu adalah jalan 2 arah. Ya, jadi kita dari diri kita sendiri kita perlu memiliki magic-nya gitu ya, magic bullet-nya, tapi juga itu membutuhkan dari sisi lainnya itu adalah siapa yang menerima.
di dalam komunitas ini bersama dengan Denny sebagai contohnya, kalian ada di dalam sebuah tempat yang di mana saya memperhatikan kalau kalian bertanya, Denny selalu bersedia untuk memberitahukan. Beda dengan kalau kita sudah kepingin tahu, tapi gak ada orang yang mau kasih tahu, gitu ya. Tergantung teman-teman dari mana dan mulainya dari mana. Saya dulu waktu kecil juga gimana ya, waktu masih muda, gimana ya Den, ya, kita juga nggak tiba-tiba mendadak kan banyak mentor, banyak orang yang bersedia untuk bicara sama kita. Karena itu magic potion saya when it comes to kreativitas adalah satu hal ini, yaitu adalah kepingin tahu. Iya Kalau sih. dasarnya nggak kepingin tahu, ya ini sudah susah, sudah parah. Hari ini saya berasosiasi dengan beberapa orang, cuman gara-gara saya kalau lagi ngomong tentang bukunya si orang ini, saya bisa mengupas dari kepala sampai ekor, dari buka, dari introduction, dari apa itu namanya, dan dari pembukaan, all the way sampai kepada belakangnya. Dan kemudian saya bisa memberitahukan esensi daripada buku itu adalah apa. Dan beberapa kali terjadi dalam kehidupan saya, pada saat saya lagi ngomong kayak begini nih, tanpa saya ngapa-ngapain, saya mampu untuk melakukannya sehingga ada orang lain yang kebetulan, nah kata kuncinya Den, kebetulan ada di dalam ruangan itu. Kemudian dia ngobrol sama orang-orang di grupnya dia, bahwa si David itu ya, dia bisa cerita tentang teorinya si siapa. Dan teorinya si siapa itu, satu hari ini, saya bertemu dengan orang-orang yang nulis-nulis buku-buku itu. Dan pada saat saya lagi duduk sama dia kadang-kadang saya ditanya pertanyaan, kalau orang Indonesia bilangnya kayak jebakan Batman gitu. Tapi buat saya it's not. Itu cuma sekedar dia kepengen tahu apa yang saya tahu. Nah, pada saat saya menjelaskan apa yang saya tahu, orang itu bilang gini, ini ada kurang tepatnya. Kenapa? Kayak dia yang desain mobilnya, dia yang desain pesawatnya gitu, bro. Setelah kita ngomong dengan saya hebatnya, si pembuat pasti lebih mengerti daripada kita-kita yang hanya pengguna saja. Jadi dia tanya satu pertanyaan, atau dia memberikan sebuah hinting, dan itu menciptakan kita tiba-tiba menjadi lebih kreatif lagi. Ya, jadi itu bisa terus bergulung, tetapi kreativitas pertama-tama dimulai dari kepingin tahu. Nah, sekarang saya hari ketiga, Dan. Saya baru hari ketiga ada di Amerika Serikat. Anak-anak saya kalau naik ke mobil saya, kami road trip, kami setiap hari setir mobil dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan saya bilang sama anak-anak, setiap kali kalian naik ke mobil saya, sama seperti kalau naik bus, naik kereta api, toh mesti bayar toh. Nggak ada toh kita naik kereta api, dan kemudian bilang adalah, oh saya gratis. Kenapa? Loh saya anaknya papa, jadi gratis. Tidak ada, saya bilang. Naik mobil saya juga harus bayar. Tapi bayarnya nggak pakai uang, Den. Nah, Den, bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai kepengen tahu. Nah, kepengen tahu cara apa? Harus bertanya. Nah, satu pertanyaan that might look silly, that might look ridiculous. Nah, kita pikir adalah, gini aja ngapain ditanyain. Gitu ya. Tetapi dengan satu pertanyaan, dia memiliki apa yang disebut dengan domino effect. Ya seperti kayak barang domino gitu ya. Kalau satu jatuh, maka dia yang belakangnya mulai jatuh. Jadi mulai jatuh ke belakang. Nah itulah caranya untuk membangun kreativitas. Ya dimulai dengan satu pertanyaan. Nah jadi kalau teman-teman merasa bahwa, aduh pertanyaan saya tapi kok cuman begini saja atau kurang bagus gitu ya. Nah mulai dulu dengan satu pertanyaan. Over the years, over the months, kita akan melihat kualitas itu akan berubah secara sendirinya. Gitu. Jadi kepengen tahu. Kalau dasarnya nggak kepengen tahu, apalagi nggak mau baca buku, nggak mau ikut webinar, nggak mau, ini teman-teman di sini semuanya sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang kepingin tahu. Ya saya berasumsi di Jakarta sekarang atau di Indonesia sekarang mungkin jam berapa ya Dan? Jam 7 malam? Ya, jam 8, hampir. Ya, jam 8 malam, harusnya lagi jam makan malam atau lagi jam istirahat, atau mungkin untuk sebagian ini jadwal olahraga, main game sama teman-teman, ya. Tapi kalian mau ada ke tempat ini. Nah, itu sudah memiliki satu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, setiap kali saya sedang berbicara sudah demikian, apakah teman-teman semuanya cuma menjadi pendengar sejati, atau nyatet, tapi lebih daripada nyatet, apakah kemudian jadi ada pertanyaan nggak ya? Nah, kemudian mau nggak nanya pertanyaan-pertanyaan itu? Gitu ya. Nah, ini kalau kalian lagi bangun tim sebagai contohnya. Kalau kalian lagi bangun tim, ini yang kemudian saya lakukan di dalam tim kita. Saya suruh mereka sama-sama bilang bahwa adalah mistakes are free in this classroom. Dan saya lakukan ini bersama dengan anak-anak saya. Waktu mereka masih umur 3 tahun, 5 tahun duduk di mobil, saya bilang gini, mistakes are free in this classroom. Kesalahan itu gratis kalau lagi di ruang kelas. Kalau nanti udah dikeluar, besok Bapak Ibu teman-teman semuanya lagi bangun bisnis,
lagi mimpin tim, kalau bikin kesalahan itu mungkin ada harganya. Mungkin ada beban atau biaya yang akan merugikan kita. Betul ya? Tapi kalau lagi di classroom, kita lagi berhipotesa, kita cuma lagi sekedar bertanya, tidak ada namanya kesalahan itu yang fatal, yang kemudian membuat kita menjadi rugi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu mungkin kira-kira pandangan saya. Nah, I think banyak yang kayak leader-leader baru gitu ya, selalu mengatakan bahwa gitu aja kok nanya sih, kan bisa dipikir sendiri. Itu sering banget tuh kan terjadi kan. Ayo, siapa teman-teman yang sering kayak begitu tuh, gitu aja kok nanya, kan bisa mikir sendiri. Gue bayar lu buat apa? Buat mikir tau gitu. Nah itu gimana tuh? Kapan boleh nanya? Kapan disuruh mikir sendiri? Ada batasannya nggak? Sekali lagi ya, kalau untuk kita sebagai para pemimpin, kalau kita kalau orang Indonesia bilangnya malu bertanya, sesat di jalan. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau memang tidak tahu, ya harusnya bertanya gitu. Ya itu mungkin yang pertamanya gitu. Tapi saya pikir sebagai para pemimpin, it's extremely important untuk kita bertanya dan menjawab pertanyaan kita sendiri. Contoh, hari ini kita disuruh bahas tentang cara membangun super team. Kalau seumpamanya, karena saya hari ini di sini masih jam 5 pagi, kalau seumpamanya Davidnya ketiduran gitu. Nah, kemudian saya lihat di sini ada Wisnu, Sulistiawan, ada Majid, ada Dian, ada Sutrisno. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semuanya ya tiba-tiba dipanggil sama Denny. Dia bilang adalah, oh, si Davidnya ketiduran. Kalau gitu, mari monggo silakan. Kalian semuanya coba kasih tahu dalam 10 menit bagaimana cara membangun super team. Di kepalanya kita sebagai pemimpin, apakah ada ide sama sekali? Ini sama seperti kalau Bapak Ibu pernah nonton magic show, nonton di TV, betul ya, tiba-tiba, wah orangnya bisa menghilang gitu ya, atau dia angkat barang kayak barangnya bisa melayang dan macam-macam. Nah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah kita bilang adalah, wah pakai ilmu gaib nih kelihatannya? Atau kita berpikir dan kita bertanya, anak-anak saya kalau nonton show kayak begitu, dan saya yakin anaknya Denny juga, anak-anak kita tuh kritikal. Nah, sekarang pemimpin kita mesti kritikal, bukan hanya bertanya, tapi kita juga memiliki cara pandang kita. Dan kita bilang gini, wah mungkin ya, kotaknya itu di bawahnya itu ada ruangan yang tersisa, atau di dalamnya itu ada 2 bola. Kita kan kelihatannya cuma keluarin. Cuma tadi dia ambil dari kantong kiri, dia ambil lagi dari kantong kanan. Atau glove-nya itu, oh di dalamnya itu kompartmennya ada yang di dalamnya yang nggak kelihatan tuh. Makanya tuh waktu dia keluarkan, wah tuh lihat tuh, bisa ada kelinci keluar dari topinya. And so on, and so on, and so on. Jadi Bapak Ibu teman-teman nggak boleh sebagai pemimpin, kita nggak boleh cuma sekedar punya banyak pertanyaan, apalagi pertanyaan yang desainnya cuma begini, kalau seumpamanya Yako Denny, nah itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjadi, cuma sekedar kepingin tahu, tapi kepingin tahu apa? Kepingin tahu cuma mau lihat Denny Santoso sepintar apa sih? Dia kira-kira bisa jawab nggak sih? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang kita tanyakan, itu tidak membangun kreativitas. Itu kepingin tahu yang nggak ada ujung-ujungnya, nggak ada gunanya. Nah, itu sebabnya di dalam tim saya, Dan, di tim saya, khususnya mereka yang senior. Jadi ini beda ini ya, antara tim strategi dengan yang tim eksekusi. Kalau yang tim eksekusi, nanya tadi tuh, malu bertanya sesat di jalan. Nanya, habis saya bilang gini, oh sampai tidak tahu toh. Oke, kalau tidak tahu, tak kasih tahu ya. Nah, ada 3 hal yang dicatat. Nah, kalau mereka yang lakukan, saya bilang gini, tolong hidupkan audio recordingnya. Karena David terkenal kalau ngomong cepat, kayak pagi hari ini, malam hari ini, kalau ngomong cepat gitu, kayak kereta api lewat. Jam 5 cepat. Kalau dia nyatet, ketinggalan kereta gitu loh. Nah, karena itu apa? Hidupin audio recording. Untuk apa? Nanti kalau saya sudah selesai, nah Anda bisa mainkan audio recordingnya lagi. Kenapa? Malu bertanya sesat di jalan. Itu eksekusi. Tapi kalau untuk kita yang di tim direksi, di tim core-nya kita, saya nggak ada kebiasaan menjawab pertanyaan, Dan. Saya kasih tahu sama tim saya, kalau Anda datang dengan saya dengan sebuah pertanyaan, Anda perlu kasih tahu dulu sama saya, fit, dalam cara pandang saya, ada 3 opsi. Nah, di dalam 3 opsi ini, saya merasa saya perlu mengambil opsi 2. Dan di opsi 2 ini, alasannya adalah begini. Kemudian baru ada lanjutannya. Kalau menurut David bagaimana? Nah, hubungan saya dengan Denny, guys, itu kayak gitu. Denny nggak pernah datang ke saya adalah, fit, gimana caranya bangun Tribelio? Nah, itu pertanyaan yang, kepingin tahu nggak? Ya tentu gitu ya. Tapi Denny nggak lakukan itu. Yang Denny lakukan kalau lagi ngobrol sama David, ya supaya teman-teman dapat langsung contoh nyata ini. Denny kalau lagi ngobrol sama saya, bilangnya begini, dia bilang, fit,
Danny ini by the way, setiap 2-3 hari itu rajin kirimin saya artikel. Ini adalah kenyataan, gitu ya. Nah, jadi kalian kalau mau bangun kreativitas, sarannya begini. Danny punya banyak pertanyaan, tapi bukan pertanyaan cuman open-ended question. Cuma nanya doang for the sake of nanya. Danny nggak bilang begini, Fit, gue baru baca artikel ini. Fit, gue baru gini. Nah, menurut gue nih, relationship-nya sama tree value itu gini. Saya sudah selesai, baru dia begini. David setuju gak? Kira-kira kalau saya arahkan begini, kita bisa sukses gak? Nah, berarti si pemimpin tidak hanya bertanya, tapi dia berpikir. Coba bayangkan kalau 30 hari anak-anak saya di mobil sama-sama saya, dan setiap hari mereka nanya, bapaknya bilangnya cuma begini, pertanyaan yang sangat baik sekali, tapi bapaknya nggak punya konten. Ya tentu kreativitas tidak akan diamplifikasi. Kreativitas terbangun oleh karena ada pertanyaan dan kemudian kita menggali. Ya, webinar hari ini jam 5.30 pagi untuk saya di Portland, tapi tadi pagi 4.45 saya sudah bangun. 45 menit sebelum webinar ini saya sudah bangun. Nah, waktu saya lagi bangun, memastikan bahwa video dan audio saya berjalan dengan baik, memastikan penerangan saya cukup karena masih matahari belum terbit di sini, ya kan? Tapi pada saat setelah 15 menit saya mempersiapkan semuanya, saya persiapkan kopi saya persiapkan siapa tahu nanti batuk airnya ada di sini. Ini ada HP kedua, siapa tahu kalau yang pertama mati. Sudah saya siapin semuanya untuk teman-teman semuanya. Saya masih ada waktu kira-kira 30 menit. Selama 30 menit, saya lagi bertanya sebuah pertanyaan. Saya tanya, gimana tahu bahwa seorang pemimpin itu kuat atau tidak kuat? Nah, kemudian saya datang dengan sebuah hipotesa. Saya bilang begini, hanya kalau lagi dites dan ototnya benar-benar keluar, oh itu baru namanya kuat. Betul. Nah, berarti saya mulai berpikir. Nah, bahwasanya saya lagi setengah bikin framework. Kalau gitu strong itu apa? STRONG. Oh, kira-kira begitu. Tapi belum selesai deh. Nah, jadi tugas kita sebagai pemimpin, amplifikasi daripada kreativitas. Nggak cuma nanya. Habis nanya, musik kita membuat, kita punya hipotesa, membuat kita punya pemikiran. Nah, tugasnya saya dan Danny dan mungkin beberapa teman-teman di sini adalah apa? Nggak langsung udah bikin satu pemikiran, and then kemudian kasih tahu sama tim, pokoknya Bapak sudah bicara. Kalau Bapak sudah bicara, adik-adik sebutnya cuma dengerin. Nah, itu tidak kreatif sama sekali. Makanya sekali lagi, timnya tidak akan jadi super tim. Pada saat saya sudah bukan bikinin teori saya, sekarang teori itu perlu diuji. Atau pemikiran itu perlu diuji. Atau kalau bahasa kerennya, kita mesti stress test bisnis plan kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi pada saat kita lakukan itu, malah kita mulai melihat bahwa adalah, oke, maunya adalah kalau kita kerjain ini, berarti dapatnya ini. Dalam konteks yang apa saya melakukan 30 menit yang lalu, adalah saya bilang, kalau lagi dikasih ujian, kalau lagi kena krisis, harusnya timnya jadi lebih kuat. Bukan kalau lagi kena krisis, timnya loyo semua, mati di tempat, karena nggak sanggup mengangkat beban. Untuk apa ke gym angkat beban? Tapi kalau lagi benar-benar keluar di jalanan, disuruh beberapa minggu yang lalu, saya lagi ke daerah Sentul, dan ada jalanan nanjak gini, dan ada mobil Brio atau apa gitu, mencoba naik ke atas, nggak naik gitu ceritanya. Gitu ya. Nah, kemudian saya bilang sama teman-teman, saya bilang, ayo semuanya yang sudah nge-gym, ayo kita turun kita juga naik pickup. Saya bilang, ayo kita turun dan kita dorong mobilnya. Bayangkan kalau teman-teman yang setiap hari udah angkat besi, bench press, dan semua udah diangkat semuanya, terus dorongin satu Brio ini naik 30 derajat, nggak naik, bro. Berarti setiap hari yuk angkat besi, lo ngapain itu? Nah, berarti datang kesusahan, datang krisis, barulah kekuatan daripada seseorang benar-benar diuji. Nah, berarti dalam konteks ini, hasilnya adalah waktu problem datang, timnya jadi tambah kuat. Nah, kalau kita bisa lakukan itu, berarti teori kita benar. Nah, jadi di situ baru kreativitas itu terus bertumbuh dan terus bergerak gitu. Ya, anyway, I hope this is useful untuk kalian. Interesting ya. Nah, tadi sempat disebutin juga bahwa tugas seorang leader adalah kayak nyari opportunity dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan delegasi? Kalau dikerjain orang itu tuh, wah hasilnya tidak sebaik saya. Atau kasir lah, dijaga sendiri gitu tokonya, semuanya dijagain sendiri. Kalau nggak bisa gitu, punya toko harus dia yang layanin customernya. Kalau nggak nanti customernya nyari dia nggak puas dan sebagainya. So batasannya sekarang, when kita bisa, karena nggak akan, tim tidak akan jadi kayak kita. Tetapi kapan itu batasannya? Kita berani let go itu kapan?
Ya, nomor satu, kalau seumpamanya tim kita tanpa dibesarin sama kita, lantasan sudah bisa melakukan segala sesuatu yang kita bisa kerjakan. Pertanyaan saya, ngapain dia kerja buat kita? Ya udah, dia jadi kompetitor kita aja sekaligus. Betul nggak sih? Nggak dibesarin sama saya, nggak di-grooming sama saya, nggak diajarin apa-apa sama saya. Tapi dia sudah bisa melakukan segala sesuatu yang saya lakukan. Yang normal, manusia yang normal, di era-era seperti kita sekarang ini, ya langsung besok buka toko sebelah kita aja. Cek toko sebelah langsung jadi kompetitor gitu, betul atau betul? Ya kan? Film cek toko sebelah itu kan maksudnya adalah di sini jual teh sosro, sebelahnya juga bisa jual teh sosro. Yang sini bisa jual teh kotak itu sebagai contohnya 10 kotak satu hari, sebelahnya juga bisa jual 10 kotak 10 hari. Bahkan sebelahnya bahkan bisa jual 12 kotak satu hari. Nah, jadi ini merupakan sebuah fenomena yang saya perhatikan, dan yang dimana kita berpikir bahwa adalah, loh kan saya sudah gaji orang ini, kan sudah tak bayar gitu loh. Ya berarti dia mesti kerjain sesuai dengan yang bayaran saya gitu. Nah, ini yang mungkin di dalam kepemimpinan yang perlu diperhatikan dengan baik-baik. Karena kalau kita nggak pernah besarin anak itu, kalau kita nggak pernah ngajarin anak itu, mana mungkin dia bisa lakukan yang kita lakukan. Nah, setelah kita kita mau ngajarin orang ini, pertanyaannya adalah, ini adalah mungkin beberapa step yang bisa diperhatikan, yaitu adalah, apakah saya, David, sendiri tahu apa saja yang mesti dilakukan untuk mencapai kesuksesan yang dimaksud. Tadi Denny kasih contoh, sebagai contohnya adalah jaga toko sebagai contohnya. Nah, kalau jaga toko, setiap pagi Bapak Ibu buka toko di imajinasi ya, restoran sebagai contohnya. Anda adalah pemilik restoran, Anda buka. Anda tahu nggak ngapain? Kalau nonton film-film tertentu suaminya untuk restoran gitu ya. Si chef, si master chef dia ini, setiap hari yang dia lakukan adalah dia masih pergi ke tempat ikan, dia masih pergi ke pelabuhan, di mana dia bertemu dengan para nelayan yang dia percayai. Dan kemudian dia melihat ikan-ikan yang ada di sana, kemudian dia langsung gini, saya mau ambil yang ini. Berarti ada aktivitas yang dilakukan. Nah, biasanya kalau kita perhatikan, dia ada punya sesuatu yang namanya apprentice. Ada orang yang dia bawa sama dia. Nah, kalau pertama dia bilang cuma nunjuk, si apprentice itu kerjanya ngapain? Jadi saya cuma mungkin ya, setelah dia pulang, dia bayar, dia bawa dagingnya, dia bawa ikannya, dibawa ke restoran. Betul ya? Tetapi, kalau besok-besoknya, 3 hari kemudian, apalagi 3 bulan dan 3 tahun kemudian, si chef tahu bagaimana memilih yang benar. Tapi dia nggak pernah turunin ilmunya ke bawah. Ya, itu orang yang cuma jadi ajudan toh. Jadi ekornya toh. Berarti adalah dia nggak pernah bisa memilih kenapa pilih vendor A. Kenapa pilih di vendor A dan beli barangnya X, Y, dan Z. Nah, ini semuanya perlu diajarin. Caranya bagaimana? Ini selalu ditanya ke saya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bilang sama anak kita ini. Gitu ya, kita bisa begini. Oke, sekarang kamu yang pilih, tapi jangan langsung order ya. Waktu kamu pilih, kamu ngomong sama saya berarti kepalanya, kenapa kamu pilih yang itu? Pada saat dia kasihkan kenapa, kita biasa balik gini, lah kalau yang itu bagaimana? Jangan kalau anak kita, tim kita, milih, ya, dan kemudian milihnya salah. Milihnya bisa macam-macam, karena harga belinya terlalu mahal, HPP-nya kemahalan. Atau yang kedua adalah, sampai cuma carinya yang paling murah, tapi kualitasnya itu mengganggu kualitas daripada nanti masakan kita, sehingga pelanggan nggak datang ke tempat kita. Betul nggak? Nah, berarti pada saat kita bertanya demikian, kita perlu memberikan chances, yaitu adalah kesalahan. Toh belum di-order, kan baru ngobrol toh. Tapi dari obrolan itulah lahir, kita bisa tahu, si orang ini, namanya adalah si Andrew ini punya mata nggak? Dia ngerti nggak ya apa yang saya lihat, yang David lihat? Nah, pada saat dia bilang, oh ngerti toh, berarti kita bilang gini, oke, orang ini punya benih, orang ini punya bobotnya, punya bekalnya, untuk bisa membantu untuk milih barang. Oke, ini adalah milih barang, belinya yang benar. Nah, sudah selesai sampai di kitchen, dan kan contohnya daging-daging atau ikan-ikan yang mahal itu, dan kan potongnya nggak cuma sekedar pokoknya ambil parang kaki cop kan, tentu nggak begitu toh caranya. Cara motongnya juga ada yang benar. Nah, mungkin si Andrew ini jago sourcing, jago jadi buyernya kita.
Tapi kalau disuruh motong nggak bisa. Oke, kalau suruh motong, kita panggil si Wisnu sebagai contohnya. Oke, si Wisnunya kemudian dia motong. Kita potong dulu dong, kita udah potong. Sudah bisa belum? Oh, sudah bisa. Oke, sekarang kamu potong. Mungkin jangan kasih ikan yang semahal yang kita mau. Ya kan? Nah, kita kasih ikan yang murahan, suruh dia potong. Waktu dia potong begini. Oke, Bro Wisnu, ini motongnya bukan motong daging ayam, ini motong ikan. Jadi kalau motong ikan tuh, itu musim nyamping begini. Nah, asal pisaunya bagaimana? Dan seterusnya sampai masak dan sampai kita jualan. Berarti di setiap daripada proses, ada sesuatu yang penting. Benang merahnya, ini yang penting, adalah David bisa melakukannya, dan oleh karena itu, David bisa mensuksesikannya kepada orang lain. Yang sering terjadi di kantor adalah, di dalam sebagai contohnya, 5 langkah untuk membuat restoran jadi sukses. Davidnya, apalagi kalau Davidnya, 5-5-nya kagak tahu apa-apa. Bisa nggak kalian bayangkan? Davidnya nggak ngerti apa-apa, kemudian bangun bisnis itu, dia bayar si Andrew, bayar si Wisnu, bayar si Dian, bayar si Sutrisno, bayar si Johannes, bayar si Anthony, dia bayarin semua orang untuk kerjain, tapi dia sendiri nggak tahu apa-apa. Nah, ini sangat berbahaya sekali. It's extremely dangerous. Saya tidak katakan bahwa bisnis juga bisa sukses, tetapi sebagai pemimpin dan pengalaman saya berinvestasi dalam banyak perusahaan, dan disitulah tempat yang dimana sangat luar biasa berbahaya sekali. Kenapa? Karena berarti Anda tidak bisa hidupin prinsip daripada menjadi CEO. CEO itu memiliki 3 langkah. Yang pertama adalah Chief Everything Officer. Jadi David, Everything Officer. David bisa ngerti semuanya. Dan dalam 22 tahun ini, dan 22-23 tahun ini sebagai pengusaha, saya belum pernah bangun bisnis atau invest di bisnis yang dimana Davidnya nggak ngerti. Jadi saya kadang-kadang ditanya, Fit, kenapa nggak invest di pertambangan di Indonesia? Kenapa nggak invest di perkebunan di Indonesia? Perikanan, pertanian. Saya bilang, bukannya saya nggak percaya. Cuman, saya ini kurang ngerti barang-barang kayak begitu. Saya nggak ngerti 5 langkah untuk bangun sebuah lahan yang sukses. Saya nggak ngerti. Nah, karena saya tidak mengerti, maka saya bilang, saya bukan pemimpin yang tepat untuk bisnis itu. Saya hanya bisa membangun sesuatu yang saya mengerti. Everything. Yang kedua, Dan, setelah everything officer, kita harus jadi chief untuk Excel officer. Ini tentu kita yang lebih tua, yang lebih udah berumur, barang dulu namanya Microsoft Excel. Makanya pakai Excel. Kalau sekarang Google Sheet mungkin, atau apa yang kalian pakai. Ya, tapi Excel dia data. Kita harus jadi chief untuk data. Artinya, contoh ya, Dan, ya, kalau David sendiri pergi ke pasar, belanja barang-barang tadi itu, butuh waktu 3 jam setiap pagi. Oke. Terus saya turunkan tadi ke siapa? Ke Andrew. Lah, Andrew-nya, kita expect Andrew kerja dalam 30 menit. Ini kan datanya tidak tepat. Saya aja yang sudah kerjakan 10 tahun, 20 tahun, butuh waktu 3 jam. Loh, kok Andrew yang baru diajarin bisa lakukan dalam 30 menit? Nanti itu tidak masuk akal. Nah, oke, kalau dulu saya 3 jam, Andrew-nya bisa 3 jam, itu goal-nya berarti. Itu goal-nya. Kalau saya 3 jam, kemudian Andrew-nya pertama kali lakukan, butuh 5 jam. Kita bilang begini, kan baru hari pertama. Normal. Nah, itu namanya Excel officer. Jadi kita lakukan segala sesuatu pakai data. Kita nggak cepat lu bilang gini aja lu nggak bisa. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kita gagal di level yang kedua, karena kita langsung gini, sikit-sikit apa gini, ya ginilah orang Indonesia. Bodoh-bodoh, goblok-goblok, males-males. Nah, kita lupa bahwa dulu waktu kita pertama kali mulai, kita juga 5 jam. Cuman karena sudah lakukan 10 tahun, 5 jam jadi 3 jam. Lah, apa alasannya bahwa si Andrew ini tiba-tiba hari pertama lakukan, sudah langsung 30 menit atau 3 jam. Jadi we have to give space. Kita harus memberikan ruang kepada tim kita untuk berkembang, bertumbuh, untuk sampai ke tempat di mana kita berada. Nah, jadi hanya orang-orang yang dekat sama saya yang tahu bahwa David itu adalah orang yang punya ambisi yang sangat besar. Drive force-nya sangat luar biasa besar. Tapi hanya orang-orang yang lebih dekat sama saya tahu adalah David adalah orang yang sangat panjang sabar. Di dalam tim saya memberikan space. Hari ini saya lagi di Amerika Serikat, Dan. Oleh karena setiap tahun, sambilan 30 hari saya melayani istri dan anak-anak saya, karena biasa di Jakarta sibuk banget, gitu ya. Tapi pada waktu bersamaan, saya memberikan waktu kepada tim saya untuk memimpin perusahaan-perusahaan saya tanpa ada kehadiran David selama 30 hari.
Setiap tahun saya ninggalin tim saya 30 hari. Untuk apa? Supaya sekarang saya kasih ujian. Ya itu tadi yang tadi pagi saya bilang. Kalau lagi kena times of trouble, apakah ototnya keluar atau tidak, bisa dorong mobil atau tidak bisa dorong mobil. Dari situ saya baru tahu. Saya kalau kebetulan dalam 30 hari ini dibutuhkan, saya tetap dorong sih. Ya, saya pemimpinnya sih. Tapi ke situ baru ketahuan selama ini 11 bulan kita training bareng-bareng. Nah, bisa dipakai nggak? Itu sebabnya saya tambah hari tambah kehilangan pekerjaan dengan pertanyaan Denny. Oke, tambah hari tambah kehilangan pekerjaan dalam konteks saya tidak lagi setelah 30 hari biasanya, dan nanti ini bulan Juli waktu saya kembali ke Indonesia akan ada banyak kerjaan yang saya tahu adalah sudah bisa didelegasikan, atau dengan perkataan lain adalah selama 11 bulan saya kasih tahu pekerjaannya, task list-nya, tapi dalam 1 bulan itu saya tahu bahwa yang mana yang saya sudah bisa transfer responsibility-nya. Tanggung jawabnya udah bukan di tempat David. Tanggung jawabnya adalah di tempatnya timnya saya. Let's call it Andrew atau Danny. Saya kasih ke situ. Mulai dari hari ini Anda naik pangkat. Ini tanggung jawabnya, dan kalau kalian mencapai ini, nah kalian bisa naik ke level-level berikutnya. Nah, berarti level yang ketiga tadi everything officer, Excel officer. Nah, yang ketiga berarti menjadi essential officer. Jadi kapan kita bisa mendelegasikan? Pada saat saya bisa jadi essential officer. Nah, ini kita lakukan tidak secara titel, tapi saya sedang contohkan kepada kalian apa teman-teman harus tahu. 5 bucket atau 10 bucket apa, 10 kantongan apa, 10 task list apa yang perlu saya kerjakan untuk bisnis ini berjalan dengan baik. Kalau tadi restoran dari beli sampai jualan. Oke, dari awal sampai akhir ini, kantong-kantong yang mana yang sudah saya nggak perlu kerjakan karena saya bukan everything lagi, sudah bisa pakai data Excel, dan yang akhirnya menjadi essential. Nah, dengan cara demikian, lama-kelamaan ada nih bro, yang posisinya di mana sebenarnya ada 5 tugas utama untuk membangun bisnis ini. 5-5-nya sudah disuksesikan. Maka pada saat itu terjadi, Anda bisa betul-betul mundur dalam konteks beberapa orang menggunakan kata-kata seperti autopilot. Itu sebetulnya belum tentu autopilot. Cuman Anda tidak perlu lagi melakukan aktivitas itu. Kenapa? Karena 5 langkah utama untuk membangun bisnis ini, 5 pilar itu, semuanya sudah dikerjakan oleh orang-orang yang kita percayai dan sudah terbukti. Mereka tahu tanggung jawabnya apa, mereka tahu pekerjaannya apa, dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pada saat itu dan kita bisa move on gitu. Suksesi menjadi penuh gitu ya, penuh semuanya. Nah, oke, sebelum masuk pertanyaan mulai banyak, satu pertanyaan terakhir. Kalau diajarin habis itu keluar gimana? itu ketawa semua tuh, lihat tuh. Diajarin sukses keluar habis itu. Bener nggak teman-teman? Bener kan? Pinter dikit keluar gitu kan. Waduh, itu pusing lagi kita nih. Saya punya 3 orang anak gitu ya. Yang besar sekarang umurnya 15, Oktober ini umurnya 16 tahun gitu ya. Artinya ya, saya grooming anak saya percaya ini kebetulan saya punya filosofi pribadi aja nih dan teman-teman ya. Jadi kalau nggak setuju nggak apa-apa gitu ya. Saya percaya bahwa setiap kali kita dianugerahi dengan seorang anak, sebagai orang tua kita punya 18 tahun, satu anak. 18 tahun, saya bekali dia, saya ajarin dia, ini khusus nih 30 hari ini contohnya. Yaitu adalah saya kalau udah jawab satu pertanyaan seperti hari ini, bisa 20 menit, 30 menit. Nah, sekarang saya habiskan 30 hari, nggak cuma untuk ngajarin kalian, tapi 30 hari ini saya khusus untuk memastikan saya berinvestasi di anak-anak saya. Nah, setelah saya lakukan, 18 tahun kemudian, berarti untuk Rachel, kira-kira 2,5 tahun dari sekarang, kira-kira dia hidupin nggak apa yang saya kerjakan? Dia hidupin nggak apa yang saya ajarin? Itu adalah pertanyaan setiap orang tua. Beda dengan kalau orang tuanya nggak pernah berinvestasi di anak-anaknya. Saya berani ngomong di webinar kayak begini karena yang hosting saya namanya Denny. Denny ini dan Felin adalah 2 orang tua yang saya tahu mereka berinvestasi dengan anak-anaknya dengan luar biasa. Komitmen mereka, saya pikir di Indonesia ini adalah salah satu pasangan suami istri yang investasinya kepada anak-anaknya sama seperti saya sama Julia. Kami berinvestasi secara sengaja dengan cara-cara yang disengaja, gitu ya. Benar atau salah, gak tahu nih ceritanya. Taunya nanti ini suatu anak kita keluar dari rumah kita. Waktu anak-anak kita ninggalin kita punya nest, barulah kita tahu apakah anak kita quote unquote beneran jadi orang nggak sih. Nah itu tahunya nanti. Ya. Nah oleh karena itu bangun tim juga demikian Dan. Ya saya nggak pernah sekalipun merasa bahwa saya ini sempurna. Berarti sebagai seorang pemimpin,
Saya mungkin udah ngajarin yang benar. Nah, ajarannya benar, tapi mungkin cara saya membangun relationship, hubungan dengan para anak-anak saya, mungkin salah. Mungkin saya langsung jujur aja, saya ini terkenal agak sedikit temperamental, ada sedikit moody. Jadi kalau ngomong itu kadang-kadang suaranya bisa melengking sedikit gitu ya. Nah, saya menyadari bahwa itu adalah daerah yang saya masih belum sempurna dan daerah yang saya mungkin kurang jagoan gitu. Sehingga kalau ketemu kena waktu yang salah, di tempat yang salah, itu bisa mengakibatkan orang ninggalin saya. Jadi gak setiap kali kalau tim ninggalin kita itu kita langsung bilang, wah inilah justru ya orang yang ada ya kayak begini ya. Anjing aja gak kasih makan loyal loh sama saya. Orang kok bisa begini ya. Nah, it's okay. Dan kadang-kadang ada loh orang kayak begitu. Ya mohon maaf sebesar-besarnya. Kadang-kadang ada orang segitu. Tapi kadang-kadang kita juga perlu menyadari bahwa flow-nya ini mungkin ada di sayanya. Ya, jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah relationship. Bagaimana kita membangun hubungan dengan mereka. Gitu. Yang kedua adalah performance. Ya, kalau semuanya setiap kuartal goal-nya gagal terus gitu, performance-nya gagal lagi. Terus gagal melulu. Tidak melihat pertumbuhan. Siapa yang mau main di tim yang terus-menerus kalah? Betul nggak ya? Gitu ya, tentu kita mau main di tim yang terus-menerus menang dong. Tapi apakah yang saya bangun di dalam timnya kita tentu adalah nggak ada tim yang selalu menang. Itu nggak ada. Ada pindah aja ke kota lain, pindah aja ke negara lain, pindah aja ke tim lain, pindah aja ke industri lain. Kagak bakalan ada tim yang setiap 100 kali tanding, 100 kali menang, itu nggak ada. Perfection is not the name of the business. Ya, nah yang ketiga, ya jadi relationship performance yang ketiga adalah ini nih, apa ini? Monetization. Where is the money? Gitu ya. Nah, jadi kalau mau bangun tim, kadang-kadang kita ditinggali sama tim kita. Yang ketiga adalah kenapa? Karena gak ada duitnya. Nah, kecuali yang kerja buat kita semuanya adalah anak konglomerat sebenarnya contohnya gitu ya. Jadi artinya mereka gak butuh duit. Anda juga gak butuh duit. Ya gak apa-apa sih. Ya jadi itu anomali. Pada umumnya, Anda sendiri butuh untuk make money, timnya juga butuh untuk make money. Nah, oleh karena itu, khususnya kita-kita yang ada di Indonesia, kita jangan semuanya cuma berpikir dari relationship dan performance, tapi kita juga harus berpikir dari duitnya mana. Nah, duit itu nggak selalu berpikir dari, oke, 3 hari dari sekarang harus make money. Mungkin bisa 3 tahun, bahkan mungkin bisa 10 tahun dari sekarang. Tergantung apa yang lagi mau dibangun. Kelapa sawit, kalau kita tanam, kan gitu ya, butuh beberapa tahun kemudian baru bisa menghasilkan. Nah, orang yang ngerti kan begini, untuk apa ya tanam kelapa sawit berhektar-hektar, setiap hari kita terus kasih dia makanan, dipupukin, dia kan terus dikerjain terus. Goblok. Nah, itu untuk orang yang nggak ngerti tanam kelapa sawit. Kenapa? Dia tanamnya cabai. Dan kalau tanam cabai, ya 2 minggu memang udah bisa panen. Nah, tapi kelapa sawit, setelah udah ditanam, sudah berhasilkan, nunggunya beberapa tahun, tapi menghasilkannya beberapa puluh tahun. Nah, Anda mau bisnis seperti apa? Anda mau bangun tim yang seperti apa? Nah, kalau Denny dan David sebagai pemimpinnya, kalau saya sebagai pemimpinnya, saya tidak bisa menjelaskan kepada anak-anak saya, kepada tim saya, kita lagi tanam pohon apa, itu sebabnya kita terus bilang gini, ya gue ditinggalin terus nih sama orang. Nah, itu di situ berbahayanya. Ya, dari awal mula waktu saya membangun SIP sebagai contohnya, Dan, saya kasih tahu sama teman-teman, saya bilang adalah bangun bangunan 30 lantai, gitu ya, 2/3 daripada waktunya adalah bangun fondasi. Fondasi itu nggak naik ke atas. Fondasi itu turun ke bawah. Yang kita lihat cuma tanah kosong. Nggak kelihatan apa-apa. Jadi kalau saya lagi bangun bisnis, ini mungkin mudah-mudahan berguna untuk beberapa teman-teman di sini. Saya kasih tahu sama tim saya, guys, 3 tahun ya. 3 tahun kita lagi bangun fondasi, kita nggak lagi bangun gedung. Kita turunin dulu fondasinya. Oleh karena itu, ini adalah tahun T-2. Tahun berikutnya, T-1. Tahun berikutnya, T0. Nah, tahun keempatnya kita di sini, T1. Jadi kita, teman-teman yang, saya ada salah satu partner saya namanya Felicia, dan Felicia itu pada saat ikut sama saya, dan itu umurnya paling-paling baru umur 22 tahun mungkin. Dari partner saya bilang gini, 3 tahun ya? 3 tahun nggak boleh cerita adalah, kok, mana uangnya kok? Kok bisnis kita nggak pernah untung sih? Setiap tahun itu kenapa kok bisnisnya cuma begini-begini aja sih? Kita nggak lagi bangun bisnisnya. Kita lagi bangun fondasinya. Nah, itu artinya apa, Den? Artinya saya sebagai pemimpin menjelaskan dengan jelas. Nah, pertanyaannya gini, Den. Kalau kita bilang 3 tahun, dan kemudian
dalam 5 tahun, let's say give a little bit of a margin of error, tapi tetap nggak kelihatan gedung yang lagi berdirinya. Deal flow-nya tetap nggak terbikin. Udah semua kita lakukan, tapi tetap aja setiap kali lakukan webinar, kalian tahu nggak sih susahnya itu untuk bikin webinar seperti ini? Coba saya lihat di screen sebentar, ada 190 orang yang hadir. 190 orang hadir ini, Denny Santoso udah habisin waktu, tenaga, kreativitas, investasi, sehingga kalau Denny Santoso bikin webinar, kayak gini aja 190 orang. Nggak pakai promosi, nggak, Dan udah habis berapa ratus juta Dan untuk promosi acara malam hari ini. Nggak ada toh? Nggak ada. Nggak ngapa-ngapain, cuma ngepost doang, 200 orang. Itu artinya ada orang yang pernah mikirin bikin fondasi dulu, atau kalau kalian mau itu, bikin stasiun kereta apinya dulu, bikin terminalnya dulu, supaya apa? Supaya pesawat bisa landing di situ. Nah, ini semuanya urusan fondasi. Urusan fondasi, kalau kita nggak pernah ngurusin fondasi, terus cuma sibuknya tiap hari adalah bangun gedung. Apalagi baru 1 hari bangun bisnis, kita pikir, ya bisnisnya nggak bagus, kenapa nggak bagus? Ya hari-hari beli baru 2 orang. Nah, fokusnya adalah yang beli. Lah kapan sampai di tujuannya, Den? Ya, jadi di situnya makanya antara performance daripada usaha kita dengan bagaimana kita relate dan bicara tentang monetisasi daripada bisnis kita, itu adalah yang bisa membangun tim kita dengan solid, gitu ya, supaya semuanya sama-sama tahu. Nah, sehingga kalau ada orang bilang gini, oh tapi saya nggak mau kelapa sawit, Den. Gue maunya adalah tanam cabai. Ya kalau gitu, nggak usah ikut kita, gitu. Ya. Nah, setelah 3 hal ini kita bicarakan, saya mau mengakui, atau bukan mengakui apa ya, saya cuma mau kasih tahu bahwa adalah gak semua manusia sama. Saya pun pernah ditinggalkan sama orang-orang yang sudah saya didik sendiri, gitu ya. Nah, guys, kalian mesti ambilnya itu sebagai gak usah terlalu baperan gitu loh. Ya, saya nggak tahu, ini ada yang mungkin baru ditinggalin sama orang, enak aja lu ngomong fit. Well, saya bangun bisnis sudah 23 tahun. Saya literally sudah menjadi bagian lebih daripada yang pernah dihitung sama tim saya, lebih daripada 300 perusahaan di seluruh dunia. Mulai daripada Amerika Serikat, Tiongkok, Bangkok, Indonesia. Di Indonesia ada di Bali, ada di Surabaya, ada di Jakarta, di Medan, dan seterusnya. Dalam 20 sekian tahun ini, unfortunately, Dan, saya juga pernah ditinggalin orang. Atau kalau mau bahasa kerennya, saya pernah di backstep nih sama orang lain. Saya kadang-kadang joking sama backstep. Saya backstep. Front step aja sudah ada kok. Anak-anak saya yang besarin saya. Yang front step saya itu sudah ada. Bukan cuma dari back step pura-pura gitu, dari belakang. Kalau David nggak ada. Apa di depan saya? Di atas panggung jelas-jelas jelek-jelekin saya. Ada kok. Gitu. Jadi buat saya, yang bedain great athlete dan sama atlet yang biasa-biasa gitu ya. Itu adalah atlet yang hebat, atlet yang luar biasa. Mereka hanya memperhatikan dia made shots, bukan dia miss shots. Coba bayangin ya, salah satu teman saya kalau atlet namanya Gracia Poli. Emangnya Gracia Poli kalau pukul shuttlecock gitu ya, pukulnya itu apakah setiap kali dikasih bola, dia balikin pasti nggak pernah nyangkut di net gitu. Nah coba bayangkan kalau yang dia perhatikan cuma yang nyangkut di net. Gua goblok ya. Coba lihat ya, gini aja udah bisa masukin ya. Nah kapan jadi peraih medali emas? Yang dia perhatikan adalah apa? Wah, kau perhatiin nih. Tadi waktu gua drop shot di sebelah kiri nih, nah si timnya nih nggak matinya di situ melulu tuh. Wah, udah terjadi nih 2 kali nih. Atlet-atlet saya sendiri suka olahraga banget. Jadi kita tahu bahwa gua udah tahu nih kalau mainnya sama Daddy sama si Andrew, gua udah tahu nih potongannya adalah dua-duanya sukanya berdiri di tengah nih. Wah, kasih aja di drop shot di depan terus nih. Jadi memperhatikan apa? Memperhatikan yang bisa. Nah, oleh karena itu, Dan, saya punya banyak anak-anak muda yang ikut sama saya. Itu DNA tim saya. Tim saya itu biasa umurnya antara kira-kira 25 tahun sampai 35 tahun. Itu timnya saya. Karena kenapa? Saya tahu bahwa yang kayak gini-gini nempel sama David kayak perangko. Nah, ada yang ninggalin David? Ada. Tapi yang ninggalin persentasenya kecil. Kalau main bola basket, ini kayak layup. Layup itu 80%. Tangan saya udah di rim, gitu loh. Nah, kalau ada yang namanya Stephen Curry main bola basket, yang tembak bola setengah lapangan bisa masuk. Nah, itu masuk sehebat-hebatnya Stephen Curry. Ya 30%, 40%. Artinya apa, Den? Artinya tembakan itu, tembak 10, masuk 3, masuk 4.
Nggak ada tembak itu 10 biji half court, dari setengah lapangan ditembak bolanya, masuknya 10. Nggak ada. And Stephen Curry lives with that. Dia merasa oke, gue nggak apa-apa. Dia satu game bisa tembak 20 bola. Dan dalam 20 bola itu dia bisa masuk gini. Oh, bisa masuk 30%. Tembak 10 masuk 3, tembak 20 biji, berarti masuknya berapa? Nah, dia bilang itu sudah cukup. Nah, teman-teman lagi bowling kayak apa? Saya mau lay up saya. 25, saya 35, justru baru lulus kuliah, belum ngerti apa-apa, teori banyak, tapi belum ada pengalaman. Saya bilang, lu ikut Koko, ikut David. Itu biasanya adalah yang bertumbuh dengan pesat di dalam timnya saya. Jarang-jarang ninggalin David. Tapi kalau contoh aja, kalau Denny, besok saya coba, ini contoh salah soalnya. Besok saya coba rekrut Denny Santoso untuk jadi tim intinya saya. Nah, itu biasanya kayak tembak half court buat saya. Itu yang dapat 10, investasinya 3 tahun, nah, nanti semuanya jadi sendiri. Nah, saya kayak gini banyak kalau orang Medan bilang. Sakit hatinya banyak. Saya merasa di backstab sama orang lain. But it's not a shot yang saya bisa lakukan dengan high. Nah, di dalam bola basket ada namanya Pat Riley. Pat Riley adalah orang jago bawa veteran-veteran seperti Denny Santoso untuk join di timnya dia. Dan banyak kesuksesan. Nah, jadi dengan by the way, kalau tertarik, Pat Riley itu adalah hampir 25% dari seluruh pertandingan di NBA. NBA Champions itu adalah either dia adalah pelatihnya, dia pemainnya, atau dia adalah general manajernya. Can you imagine 75 tahun punya sejarah bola basket? Satu orang ini impact 25% daripada 75 games, 75 final games di NBA. Sehebat itu, bro. Ngerti gak? Nah, itu adalah orang yang jagoan untuk ngurusinnya kayak gini-gini. Nah, jadi sekali lagi, teman-teman perlu tahu your own averages. You have to know your own kehebatan. Gitu ya. Saya mungkin satu hari I will get 50, I will get to be 60 years old as well. Mungkin averages saya lain kali beda lagi gitu. Ya, tapi at the moment, kejagoan David dari 20 tahun lalu sampai hari ini adalah 25, saya 35 tahun. That is my averages. That's what I'm really good at. So, itu sebabnya tim saya selalu umurnya segitu. Oke. Gitu dan. Mantap. Oke, kita jawabin beberapa pertanyaan yang masuk nih ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, nggak semuanya ini ya, karena waktunya juga udah mepet ya. Ini ada satu yang cukup menarik nih. Gimana sih agar, ada nggak cara agar tim kita ini bisa lebih menghargai kita? Soalnya kadang jika ada tim yang kita anggap seperti teman sendiri, tim tersebut menganggap kita sebagai teman, seperti tidak ada pembeda antara tim dan leader. Jadi seolah-olah kita jadi leader kehilangan value-nya. Itu seperti kayak makan telur, ada telur merahnya, ada telur putihnya. Kita semua tahu kalau telur merahnya itu yang bikin kolesterol, telur putihnya bagus untuk tubuh kita. Tapi nggak enak ya. Saya nggak tahu teman-teman gimana di sini ada namanya bikin omelet gitu, namanya cuman egg white saja katanya begitu. Jadi cuma makan putihnya toh. Kurang kurang nyaman ya, kurang enak kalau makan telur tanpa telur merahnya. Tapi ada orang yang makan cuma telur merahnya aja. And that's the relationship antara kita adalah teman daripada tim kita, dan juga kita adalah pemimpin daripada timnya kita. Oke? Nah, itu bukan sebuah masalah, dan itu adalah sebuah tension. Itu adalah sesuatu yang perlu kita hidupin. Ya. Nah, oleh karena itu saya mesti bertanya adalah pada saat kita berelasi kepada dia sebagai teman, di mana tempatnya dan kapan kita melakukannya. Itu penting sekali. Sebagai contohnya, kalau saya sedang berelasi dengan tim saya lakukan itu di rumah saya, di meja makan saya, di restoran sebagai contohnya. Di baru-baru ini kalau kalian ikutin Instagram saya, di time zone, sambil lagi main game. Tapi saya nggak lakukan itu di ruang kantor saya. Jadi itu penting. Jadi pada saat dia step into the office, kita tahu bahwa adalah, oh ini lagi berbisnis. Nah itu penting. Kalau Anda tidak pernah melakukan pembedaan itu, maka itu sebabnya kadang-kadang kita nggak bisa bedain yang mana yang telur merahnya, yang mana yang bagian putihnya, gitu ya. Nah kemudian pada saat bagaimana caranya menggabungkan kedua-duanya. Nah kalau sebabnya dia lagi curhat sama kita sebagai contohnya, ya kok karena gini sebagai contohnya gitu ya. Nah saya bilang kita Anda manusia toh, saya manusia, Anda manusia, kita nggak salah satunya robot, sama-sama manusia. Jadi kalau kita lagi berelasi dengan orang, tentu kita bilang begini, saya ngerti. Sebagai teman saya ngerti. Contohnya kalau sama Denny ya, kita
contohkan ya, ini a real conversation. Setelah Denny-nya curhat sama David, jarang-jarang sih Denny curhat sama David, tapi kalau seumpamanya dia curhat sama David, gitu ya, saya akan dengerin. Nah, sebagai teman saya dengerin. Nah, sudah selesai saya begini, Dan, gua ngerti Dan, gua juga adalah seorang suami, gua juga seorang bapak. Jadi gua ngerti yang bro sedang alamin. Nah, kita mesti kasih tahu. Nah, sesudah selesai, ini yang biasanya saya tambahkan. Saya bilang, Den, itu kalau sebagai teman ya, Den ya, you have to know ya bro, always your brother. Oke ya, tapi bro, kalau sebagai investor bro, boleh nggak gua kasih tahu sama lu? Ada 3 hal yang kekurangan dalam dia punya cara pandang. Sebagai investor, sebagai bos, sebagai pemimpin. Saya lakukan ini. Kalian tahu nggak, saya ini punya berapa banyak CEO yang adalah teman saya, tapi pada waktu bersamaan, when it comes to business, saya adalah investor atau pemegang saham atau, saya ada posisi dalam perusahaan itu. Untuk itu mereka taruh saya di dalam perusahaan itu. Saya ada duduk di dalam boardnya mereka. So all I do adalah saya sering membangun relationship dengan mereka tanpa meniadakan bahwa this is business. Maka di dalam bisnis saya harus memberitahukan apa yang harus saya beritahukan. Ya, jadi satu kuncinya ada di tempat, timing gitu ya. Tapi yang kedua juga adalah bagaimana kemudian kita melakukannya. The conversations, that's all I did. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang betul-betul sedang terpukul banget, sehingga setelah saya jelaskan sebagai kacamata sebagai bisnisnya, mungkin si Denny-nya masih baperan dan kalau David lu ngomongnya kok kayak begitu sih, I thought you are my friend atau semacamnya dan kayak gitu-gitu kayak begitu. Kita ingetin dia lagi, definitely bro, lu jangan anggap salah, I am definitely your friend. Sebagai temen, gua ngerti banget yang lu lagi ngomongin, tapi sebagai sesama pengusaha, sebagai pemegang saham, tunggu dulu bro. Gitu. Ya, maka dalam hal ini mungkin yang terakhir komentar saya Dan adalah Anda nggak bisa bertengkar Anda tidak bisa berdebat dengan anak kecil. Ya, apalagi kalau anak kecilnya baru umurnya 3 bulan. Bisa diajak nego nggak sih Dan anak umur 3 bulan? Kan nggak bisa, ya namanya juga baby. Harus disuruh. Baby ya baby loh. Iya, baby itu udah bisa. Dia taunya adalah pokoknya gua lapar kok sampean ngomong sama saya yang lain. Dia nggak bisa diajak bicara. Nah, di situ kalau seumpamanya Anda punya orang-orang tim yang mungkin masih kekanak-kanakan. Nah, tergantung. Sekali lagi, segala sesuatu itu membutuhkan kedewasaan. Tapi pada umumnya, saya tidak welcome di tim inti saya, anak-anak yang kekanak-kanakan. Saya mau orang-orang yang dewasa. Gitu ya. Artinya adalah bisa diajak bicara. Gitu. Jadi tanpa meniadakan kebutuhan pribadi dia, saya tidak meniadakan. Tapi saya mau kasih tahu adalah, tapi tunggu dulu, kita kan gabung sama-sama lagi bangun bisnis nih. Tim ini dibangun, Avengers Team ini dibangun, untuk ngalahin alien lagi datang ke bumi kita ini. Jadi kita mesti tetap memperhatikan ini. Caranya bagaimana nih? Gitu. Ya, dan of course sisanya perlu wisdom ya untuk kita kemudian bisa tahu apa yang perlu dikerjain sekarang, apa yang perlu ditaruh di shelf dulu, and so on. Gelar penting nggak? Gelar, titel maksudnya? Iya, S1, S2 dan sebagainya gitu. Ini ada yang nanya soalnya. Kalau sudah kadung mau kasih titel guys, kasihnya yang mesianik gitu, yang bisa nyelamatin dunia. Contohnya tim saya, kalau terkadung tak mau kasih ya, kasih namanya semuanya adalah Chief Amplifier Officer. Jangan bilang adalah graphic designer. Untuk apa? Jadi udah mau kasih titel, tapi titelnya cuma graphic designer. Aduh, itu di mana-mana juga ada gitu. Jadi saya ada kebiasaan kasih orang title, tapi kalau sudah kadung mau tak kasihnya sekaligus yang mesianik gitu, yang bisa nyelamatin dunia gitu. Wah, orang juga bangga kalau kasihnya. Ya, kadung sudah mau kasih namanya semuanya adalah associate partner. Wih, gitu loh. Ya jangan kasihnya adalah title-nya apa? OB. Untuk apa dikasih? Lebih bagus panggil dia bro saja gitu. Enggak, maksudnya ketika ngelamar nggak terlalu penting atau penting ketika ngelamar? Tergantung industri kali ya Dan ya, dan tergantung profil daripada kita sebagai pemimpin. Kalau dari saya pribadi, detail nggak penting sama sekali. Datang dari orang yang nggak pernah lulus kuliah. Sertifikat dalam hidup saya yang paling tinggi namanya adalah lulus SMA bro. Nggak pernah ada diploma, sertifikat dari mana, nggak ada semuanya soalnya. Jadi so for me personally is not important at all. Tuh ya teman-teman ya, yang penting itu performance gitu ya tadi. Oke, so ini waktunya juga ini mepet. Nah, gini. Tadi sempat Coach David menyebutkan tentang adanya bootcamp, leadership bootcamp. Itu apa? Dan kenapa itu
teman-teman harus ikut? Why? Kenapa harus ikut? Kalau udah ikut saya 1 jam, kalau teman-teman rasanya, wah ini kok baru udah mau habis ya waktunya, berarti Anda adalah orang yang tepat. Ya biasanya orang yang ikut sama saya kalau dalam 1 jam ini rasanya adalah, wah saya jadi tambah kehilangan pertanyaan. Saya nggak ada pertanyaan lagi karena saya udah ngerti semuanya. Bagus buat kalian. Silakan monggo jalankan pekerjaan sehari-hari. Tapi kalau semuanya setelah 1 jam ini teman-teman berpikir bahwa adalah, wah ternyata ya PR banyak. kepemimpinan itu begitu luas ya. Dan wah ternyata ya ada begitu banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya perlu sampaikan untuk saya lebih mengerti. Kalau lagi ikut bootcamp saya, Dan, bootcamp saya itu 3 hari. Nah, di dalam 3 hari, 2 hari pertama, itu mungkin 50%-nya adalah ada teori atau ada struktur yang saya ajarin. Gitu ya, ada 3 pemikiran utama, dan dalam setiap daripada 3 pemikiran utama ini, ada 3 pemikiran sub-thinking di dalamnya yang saya jelaskan tentang bagaimana kita bisa memilih tim kita dengan baik, bagaimana kita bisa membesarkannya dengan baik, dan bagaimana tadi yang Denny tanya itu adalah mensuksesikan tim kita kepada tim yang berikutnya. Jadi ada 3 langkah besar, namanya select, spruce, and sleep. Dan di dalam 3 itu masing-masing ada di bawahnya lagi ada 3 subkategori mesti dipelajari. Nah kalau saya jawabnya hari ini sama Denny, tak jalanin semuanya, ya butuh waktu kira-kira 2 hari gitu, Den. Ya jadi itu alasannya kalau teman-teman merasa bahwa adalah I need to know more bagaimana caranya untuk membangun tim saya. Nah Anda perlu hadir. Nah di hari yang ketiga itu adalah seperti hari ini, banyak orang punya banyak pertanyaan. Nah, sehingga saya sediakan hari ketiga hanya untuk bertanya saja, Den. Gitu ya, namanya Ask DT Anything. Dari pagi jam 9 pagi sampai sore kira-kira jam 7 malam. Nah, udah, tanya aja sepuas-puasnya. Dan di situ bisa bertanya bukan hanya yang berhubungan dengan tim, tapi juga berhubungan dengan kepemimpinan, tentang bisnis kalian. Bahkan beberapa kali banyak orang bertanya saya tentang kebiasaan-kebiasaan saya, habit saya secara pribadi, pernikahan, dan stuff like that. Jadi itu Ask DT Anything. Artinya adalah boleh nanya apa saja. Kira-kira begitu. Jadi 3 hari itu yang dilakukan. Kalau kalian merasa bahwa adalah pertanyaan yang sering ditanyakan adalah gimana caranya bisa blok 3 hari dari kehidupan saya. Ingat bahwa segala sesuatu dimulai dan diakhiri dari pemimpin. Saya 30 hari mau ditanya sama anak-anak saya, dan anak kita tambah besar, pertanyaannya tambah tajam. Pertanyaannya adalah, kalau saya tidak berinvestasi 30 hari setiap tahun untuk anak-anak saya, terus lantasan kita bilang gini, kamu gimana sih milih jurusan aja gak jelas? Anak saya by the way umur 10 tahun, dia sudah tahu dia mau ngapain. Dia sudah tahu mau ngapain. Alasannya adalah karena setiap tahun bapaknya ngisi 30 hari untuk berinvestasi di anak-anaknya. Sama juga sebagai pemimpin, Den. Kalau Anda tidak mau investasi 3 hari, itu seperti kayak gini, Den. Anda punya itu apa namanya anak panah. Tapi anak panah itu kalau mau ditembak ya, kan kayak busur gitu ya. Kita mesti tarik dulu ke belakang. Mundur dulu. 3 hari itu adalah tarik ke belakang. Kelihatannya adalah kerjaan jadi berhenti 3 hari. Tapi kalau Anda mau tarik ke belakang 3 hari, nanti setelah pulang 3 hari, waktu dilepas, anak panah itu akan pergi jauh lebih cepat dan jauh lebih jauh daripada kalau kita mainnya adalah nggak mau ditarik mundur ke belakang. So 3 hari itu adalah investasi yang kalian bisa lakukan dalam kehidupan kalian. Itu cara pandang saya. Bapak Ibu teman-teman nggak perlu harus setuju. Saya juga tidak pikir semua orang perlu dan bisa hadir di situ. I'm not suggesting anything, tapi untuk teman-teman yang intrigued dan mau mengerti lebih banyak lagi, di sini ada tim saya namanya Keisha. Dia bisa dihubungi, nanti dia akan kasih link untuk kalian, dan monggo untuk dengar kapan Agustus pertengahan, tanggal 14 Agustus, 14, 15, dan 16 Agustus. Adanya di mana? Di daerah Puncak. Di mananya kalau sudah daftar baru dikasih tahu. Jadi acaranya tanggal berapa nih? Tanggal 14 sampai 16 ya? Tanggal 14 sampai 16, 12 hour session per day. Ini kuat sih ya. Dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 9 ya? Dari jam 9 sampai jam 9 pagi, tapi Den, pagi-pagi juga bisa olahraga sama-sama saya. Banyak orang yang mikir ya, Den, ya, bahwa aduh mana mungkin 12 jam satu hari. Tapi kenyataannya adalah Denny juga setiap hari kerjanya 12 jam satu hari. Kalau nggak 15 jam atau 18 jam. Kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah tempat untuk namanya juga bootcamp. Yaitu apa? Supaya kalian bisa belajar sama-sama sama saya. Gitu. Oke, ini tanggalnya 14 sampai 16, location 3 hari 2 malam ya. Jadi nginepnya 2 malam ya berarti ya. Tanggal 14 itu dari pagi juga kan berarti ya?
Dari pagi, jam 9 pagi udah mulai. Oke, so berarti itu maksudnya kayak di villa gitu kan ya, bukan check-in hotel yang harus dari sore dulu gitu kan, enggak kan ya? Dari check-in di hotel ada yang datang tanggal 13 malam, ada yang tanggal 14 baru masuk, gitu. Oke. Ya. Kemudian berapa investasinya? Langsung klik aja kali ya. Investasi bisa klik di sana, 30 juta rupiah. Ada yang belinya untuk 3, kalau untuk beli 3 kalau saya nggak salah 50 juta. Saya rasa everything is in the link yang sudah disediakan dan Oke. Nah, kemudian harga itu juga sudah termasuk sama penginapan ya atau belum? sudah penginapan, makan semuanya sudah termasuk. All in guys, all in. Saya pernah ikut dan amazing camp 3 hari aja nggak cukup. Ada yang bilang itu dari hand. Interesting. Oke, so dari Coach David, ada yang mau disampaikankah ke teman-teman? I know pasti nggak cukup sih, tetapi ini terakhir gitu ya, bekal buat teman-teman gitu sebelum mereka klik kemudian itu nanti ketika klik nanya ya sama ini ya sama Kesia itu ya sebenarnya ya bisa kontak Kesia sebenarnya di situ. Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai ini dan klik itu bisa nanya juga sama Kesia tentang teknisnya seperti apa. Nah, sebelum kita akhiri dan teman-teman join di situ, Coach David ada something yang mau disampaikan, pesan-pesan gitu? Siap. Seperti saya tadi kasih tahu di depan, dan yaitu adalah segala sesuatu dimulai dan diakhiri dari pemimpinnya. Kalau ada satu hal yang saya mau tinggalkan sama kalian, yaitu adalah Anda perlu berinvestasi dalam diri kalian sendiri. Gitu. Kalau kita nggak mau berinvestasi dalam diri kita sendiri, sekali lagi, kalau bahasa Indonesianya apa ya bro ya? Tong kosong nyaring bunyinya. Katanya padi itu yang berisi semuanya nunduk semuanya gitu ya. Tapi kalau kosong semuanya naik semuanya kayak gitu ya. Tadi pagi sekali lagi pemikiran yang sedang saya pikirkan pada saat lagi nunggu acara webinar ini, saya bertanya gitu adalah pemimpin yang kuat itu kayak apa sih? Oh, pemimpin yang kuat itu adalah berarti pada saat ada kesulitan. Nah, kita memasuki tahun-tahun yang baru. Tahun ini sekarang udah 1 semester sudah berjalan. Ya, kemudian kita akan memasuki semester kedua daripada tahun 2023. Pertanyaannya adalah, ada nggak sih kalau kalian lihat ke belakang, di mana selama 180 hari yang lalu ini, bisnis kalian semuanya selalu berjalan sesuai dengan kita punya kepinginan. Nah, saya rasa jawabannya selalu adalah tidak sesuai dengan kepinginan kita. Dan ada 2 sih memang. Yang pertama adalah tidak sesuai karena kepinginannya 100, dapatnya 20, atau dapatnya cuma 80. Atau kepinginannya 100, tapi dapatnya malah 120 atau 200. Nah, itu dua-duanya tidak sesuai dengan kepinginan kita. Dalam membangun tim, problem yang A, berarti lagi bilang apa? Lagi bilang bahwa adalah, loh, kenapa tim saya jadi tambah besar, tapi hasilnya tidak sesuai dengan kepinginan kita, maunya 100, tapi dapatnya cuma 70. Atau yang kedua adalah timnya dibangun hanya untuk 100, sehingga kita overwhelm. Kita menjadi kebanyakan kerjaan, karena sekarang timnya dapatnya 150 atau 200. Nah, dua-duanya berhubungan dengan bagaimana kita berinvestasi dalam diri kita, dan bagaimana kemudian kita membangun tim di antara kita, supaya timnya bisa mensuksesikan segala sesuatu yang sudah sukses, yang sudah berhasil di dalam tim kita selama ini. Jadi 2 hal ini ya seperti kaki kiri dan kaki kanan. Anda nggak bisa jalan sendirian. Tapi tim Anda tidak berjalan kalau Anda sendiri bukan seorang pemimpin yang luar biasa. Itu sebabnya kerjaan kita setiap hari, jangan sampai lupa. Ini kan saya kebetulan lagi di Amerika Serikat, teman-teman semuanya udah malam. Saya di sini baru mulai hari. Nah, kalian bisa membayangkan setiap pagi, buat saya bangun jam 4.45 itu is not a stretch. Karena setiap hari saya bangunnya jam 5.20 pagi. Ngapain fit lo jam 5.20 pagi tiap hari bangun? Setiap hari, sampai hari ini, lagi liburan pun, saya melakukan satu hal yang saya lakukan di Jakarta, yaitu adalah apa? Berinvestasi di dalam diri saya sendiri. Jadi pertanyaan pertama saya buat teman-teman semuanya, kalau pagi ngapain? Pagi ngapain? Jangan pagi yang disibukin langsung gini nih, buka WA, buka email, buka apa? Saya nggak tahu, tim saya pakainya Slack. Dan ngurusin kerjaan, itu aktivitas. Tapi belum tentu lagi investasi dalam diri saya sendiri. Kalian lagi belajar apa? Bootcamp saya tentu adalah salah satunya. Tapi nggak satu-satunya, karena bootcamp saya cuma terjadi setiap 3 bulan. Setiap harinya, Bapak Ibu teman-teman, investasi apa yang kalian lakukan dalam diri kalian sendiri. Karena kalau kagak ada, maka Anda tidak bisa berinvestasi dan bikin tim kalian berfungsi sesuai dengan yang kalian harapkan. Tim kalian hanya bisa menjadi sehebat diri Anda sendiri. Jadi saya sebagai pemimpin, hari ini saya dikasih kesempatan di Indonesia untuk memimpin puluhan tim, bahkan ratusan actually. Nah, kalau saya lupa berinvestasi dalam diri saya sendiri, nah itu ya kayak cuma sekedar tong kosong nyaring bunyinya.
Coba kalian bayangkan, Denny setiap kali ketemu sama David, ilmunya itu lagi. Gak ada yang baru. Gak bisa apa-apa. Pukulannya gitu aja. Kalian tahu gak sih main bulu tangkis, main sepak bola atau main bola basket, tembakannya gitu-gitu aja sih. Tapi persentasenya setiap kali ketemu meningkat terus. Nah, itu yang kita perlu kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi berinvestasi dalam diri kalian sendiri, dan kemudian pada waktu bersamaan, setiap hari juga kita perlu berinvestasi di tim kita. Sekali lagi, kenapa perlu investasi di tim kita? Karena tim kita very, very likely belum sehebat yang kita inginkan. Ingat aja, seperti kita bilang, mereka belum sehebat yang kita inginkan, berarti saya masih mesti ngajarin, saya masih mesti grooming. Kalau di hari saya sudah enggak lagi, berarti suksesnya sudah terjalan dengan 100%. Karena sekarang udah bisa berjalan seperti sendirinya. Ya contohnya tentu Denny ini nggak ada itu setiap hari saya ngobrol sama Denny. Ya kenapa? Soalnya udah jagoan kok. Emang udah bisa kok. Gitu. Nah, tapi berarti every once in a while tentu masih butuh conversation sama saya. Tetap gitu, betul ya. Tapi itu bedanya kalau sudah suksesnya berjalan dengan sukses, tentu kita tidak perlu setiap hari, atau bahasa kerennya itu, bahasa dewanya adalah no need hand holding katanya. Nggak perlu digandengin, diajakin, terus kayak begitu. Ya, jadi dua itu. Betul. Nah, itu seperti kaki kiri, kaki kanan. Kaki kiri, kaki kanan. Kalau cuma investasi di tim tapi tidak investasi diri sendiri, itu seperti lari pakai satu kaki kanan. Itu namanya lompat satu kaki. Tapi kalau kita mau berlari pakai kaki kiri dan kaki kanan, berarti ini kaki kiri adalah investasi di diri sendiri. Kaki kanannya apa? Oke, investasi di timnya kita. Habis itu ngapain? Investasi lagi di diri sendiri. Nah, kemudian investasi di timnya kita. Nah, kalau udah kayak begini nih, nah perusahaannya lari nih. Karena kaki kiri dan kaki kanan dua-duanya berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan berguna, Dan. Thank you so much ya, pastilah buat saya aja tadi saya nyatet juga cukup banyak sih, saya catat gitu kan, nggak tahu nih teman-teman nih. Oke, so I think itu teman-teman semua nanti tinggal langsung diklik aja, itu ada linknya di situ ya. Kemudian ini ada dari tim saya juga mau share something, 3 hari 2 malam with Coach Diti Leadership Bootcamp Build Your Super Team 14 sampai 16 Agustus ya. Silakan di screenshot ya teman-teman. Silakan di screenshot, terserah mau di foto, di screenshot. Linknya langsung ada di situ, bit.ly/info leadership bootcamp. Ya, https://bit.ly/info leadership bootcamp. Udah? Ada kalau belajar leadership harus sama orang yang punya pengalaman leadership luar biasa ya, bukan sama teman-teman sendiri yang akhirnya Anda ngegosip, nggak ngomongin leadership, akhirnya ngegosip. Itu nggak ada gunanya teman-teman ya. Anda ngeluh tentang bisnis Anda ke teman Anda yang juga nggak ngerti apa-apa. Akhirnya cuma dibilang ya bisnis sekarang begitulah, Indonesia lagi gelap lah, lagi resesi dan sebagainya. Tidak menyelesaikan masalah. So you want to build your business, you want to grow up, Anda mesti belajar ke orang yang memang sudah ngerti. Itu alasan kenapa saya sendiri juga belajar sama Coach Diti. Saya personally reach out ke dia, ke Coach Diti tahun 2021. Pokoknya saya tahu ini orang keren banget, nggak kenal. Saya DM waktu itu di Instagram. Saya DM, saya kenalan waktu itu, beneran. Saya minta waktu untuk di coach. Literally, cek itu kalau DM saya itu masih kayak begitu sama Coach Diti. Pertama kali ketemu. Habis itu ternyata kok kita ngobrol cocok dan akhirnya kita jadi partner. Kemudian ya berlanjut sampai hari ini. Itu yang terjadi. Jadi benar-benar saya reach out waktu itu di awal. Out of nowhere. Ya karena gini, tidak banyak orang yang seperti Coach Diti ini masih mau nge-coach. Banyak orang kaya lain, banyak orang sukses lain, tapi nggak banyak yang mau gitu. Nah, waktu saya ketemu, wah ini keren, ini orang keren, ini invest sudah di mana-mana, investor di mana-mana. Saya lagi butuh bantuan banget nih di sini, belajar tentang leadership, belajar tentang investment dan sebagainya. Saya reach out, benar-benar cold call lah waktu itu, gitu teman-teman. So I think itu dari saya. So kalau memang Anda pengen belajar maju lagi begitu, datang aja di acara ini 3 hari soalnya. Rada langka bisa ngobrol sama Coach Diti 3 hari. Biasanya cuma 30 menit, 40 menit selesai gitu. Alright, so I think itu aja. Thank you so much, Coach David. Sekali lagi malam hari ini luar biasa buat teman-teman semuanya. Hopefully teman-teman di sini juga mendapatkan banyak manfaat. Kita ketemu nanti di tanggal itu ya, 14-16. Thank you semuanya and selamat malam. Good luck for everyone. Bye-bye.